Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi kami mengenai teks artikel ilmiah secara mandiri. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Ayu Desmita dengan NIM 2124042 dan teman saya Evi Rainingsi NIM 2124037. Baiklah, penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Evi. Kepada Evi dipersilakan. Pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah bentuk tulisan yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dapat dikatakan bahwa artikel jenis ini merupakan bentuk ringkasan laporan penelitian yang dikemas dalam struktur yang lebih rapi. Pada dasarnya, artikel jenis ini dapat dibagi ke dalam dua kategori, yakni artikel yang memuat kajian hasil penelusuran pustaka dan artikel yang berisi ringkasan hasil penelitian yang memang dilakukan oleh penulis secara langsung. Sehingga secara formal, artikel ilmiah adalah tulisan yang unik dan terintegrasi dari fakta atau bukti yang ada di luar penulisan pengertian proposal yang dihasilkan dari pemikiran penulisnya. Terdapat 3 jenis artikel ilmiah, yaitu artikel penelitian. Artikel penelitian adalah yang didasarkan pada penelitian. Artikel konseptual adalah artikel sebagai hasil pemikiran secara konseptual. Dan artikel ilmiah populer adalah artikel yang disajikan dengan gaya bahasa yang lebih informal. Membangun teks artikel secara mandiri. Pada kegiatan mandiri ini, selain ada diharapkan membuat rangkuman, diharapkan juga dapat menghasilkan artikel penelitian, baik artikel yang didasarkan pada penelitian maupun artikel yang berupa pemikiran konsep. Masalah yang paling mendasar pada penulisan artikel ilmiah adalah bahwa artikel ilmiah itu harus ditulis menurut konvensi yang berlaku. Oleh sebab itu, Anda harus memantapkan dari bawah artikel yang ada. Hasilkan harus ditata menurut struktur teks yang dikehendaki dan pada setiap tahapan. Pada struktur teks itu terkandung genre yang sesuai. 1. Membuat rangkuman. Di dalam rangkuman, kegiatan dapat menguasai isi materi yang telah dijelaskan dengan bagian yang belum dapat dipahami dengan cara membaca dan mempelajari isi materi. Yang kedua, membuat tugas dan proyek tentang teks ilmiah secara mandiri. Adapun membuat rangkuman. Rangkuman dapat pula diartikan sebagai hasil merangkai atau menyatukan pokok-pokok pembicaraan atau tulisan yang terpencar dalam bentuk pokok-pokoknya saja. Langkah-langkah membuat rangkuman. Yang pertama, memandai kata-kata sulit. Yang kedua, menggarisbawahi hal-hal penting. Yang ketiga, menentukan pikiran utamanya. Dan yang keempat, menyusun dalam bentuk rangkuman. Baiklah, saya akan melanjutkan langkah-langkah menulis, rangkuman, dan ikhtisar. Yang pertama, mampu membaca dengan baik bacaan yang akan dirangkum. Yang kedua, mampu memahami isi secara utuh terhadap bacaan yang akan dirangkum. Yang ketiga, mampu menemukan ide-ide pokok ataupun kalimat topik dalam bacaan yang akan dirangkum. Yang terakhir, mampu menyusun kembali ide-ide maupun kalimat topik yang telah ditemukan menjadi sebuah tulisan utuh. B. Membuat tugas dan proyek tentang teks laporan. Yang pertama, tugas. Contohnya, analisislah apakah teks-teks tersebut mengandung ciri-ciri akademik. Yang kedua, seandainya teks-teks yang akan Anda temukan itu belum memenuhi ciri-ciri akademik. Yang ketiga, ubahlah agar teks-teks tersebut menunjukkan ciri-ciri yang dimaksud. Yang keempat, amatilah teks-teks tersebut. Yang kelima, serta identifikasikanlah genre makro yang menjadi payung dan genre mikro yang tergandung di dalamnya. Yang keenam, buatlah sejumlah pertanyaan yang lain mengenai teks-teks tersebut. Yang ketujuh, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan itu. Tulislah hasil atau jawaban dari poin 1 sampai dengan poin 3 di lembar kertas. Lalu dikumpulkan pada waktu yang disepakati antara Anda dan dosen
pendampingi Anda. Yang kedua, proyek di sini dimaksud sebagai rencana belajar sesuai dengan kebutuhan akademik Anda. Susunlah sebuah proyek belajar yang berkaitan dengan ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Pada proyek Anda itu, Anda dapat membuat konversi dari teks yang kurang akademik menjadi teks yang lebih akademik, lalu mempertanyakan segala sesuatu yang terkait dengan seluk-beluk teks tersebut, dan mendiskusikan materi tertentu dengan teman-teman Anda, lalu menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan, kemudian melakukan kegiatan belajar apapun yang Anda pandang dapat mendukung pemahaman, dan yang terakhir, menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.